Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketetapan, keteguhan iman Islam, diberi hati yang terang, keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat, serta diberikan ilmu, rizki dan apapun yang bermanfaat dan barokah untuk dunia akhirat. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa nama, apa saja? Silahkan diperhatikan penjelasan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran sebagai kelanjutan dari materi pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nama-nama Al-Quran, Kitab Al-Itqan karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Az-Zarkashi berpendapat sama, sedangkan pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Namun di sini nanti tidak akan kita sebutkan semuanya. Beberapa nama Al-Quran yang paling populer. Apa saja? Nah, ini. Nomor 1, Al-Quran. Nomor 2, Al-Kitab. Nomor 3, Al-Furqan. Nomor 4, Az-Zikr. Dan nomor 5, At-Tanzil. Itulah 5 nama-nama Al-Quran yang paling populer. Yang pertama, nama Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi kalau yang dibaca bahasa Arabnya makru'un. Berarti Al-Quran itu masdar. Masdar bermakna maf'ul, ya? Al-ismul maf'ul, makru'un. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat istilah atau nama Al-Quran, ini ada beberapa ayat. Ini kita tampilkan beberapa saja. Yang pertama Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada nama Al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Berikutnya di dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik. Saya ulangi. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Berikutnya ada di Quran surah Thaha. Surah yang kedua ayat 2. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ya, ada kata Al-Quran. Kemudian di surah-surah yang lain, ya ini tidak kita tampilkan ayatnya, nanti dicari ya. Nah, ini Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 37. Berikutnya Quran surah Al-Hijr, surah 15 ayat 87. Berikutnya Quran surah An-Naml, surah 27 ayat 6. Berikutnya Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9. Berikutnya Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 21 dan yang terakhir Quran surah Al-Buruj surah ke-85 ayat ke-21. Nah, ini silakan nanti dibuka Al-Qur'annya, ditulis ayatnya dan sertakan terjemahannya. Nama yang kedua adalah Al-Kitab. Alkitab atau Kitabullah artinya kitab suci Allah. Alkitab juga diartikan yang ditulis. Alkitab atau Al-Maktub. Nah, Alkitab diartikan yang ditulis berarti Alkitab bermakna Al-Maktub. Sama ya. Masdar bermakna Al-Ismul Maf'ul. Surah atau ayat yang di dalamnya terkandung nama Alkitab, artinya ayat-ayat yang menjadi dalil penamaan Alkitab ini antara lain Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berikutnya Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.
Yang nomor 3 nama Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi kalau pengen tahu mana hak, mana batil, ini yang membedakan adalah Al-Quran. Hak benar menurut Al-Quran, batil juga menurut Al-Quran. Karena menurut Al-Quran berarti menurut Allah SWT. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Berikutnya yang keempat nama Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Jadi kalau Allah memberi peringatan kepada umat manusia melalui Al-Quran. Penyebutan Az-Zikr terdapat dalam Quran surah Al-Hijr surah 25 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna menurunkan adzikra Al-Quran, adzikr ya. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu kepadanya lahafidun, benar-benar memelihara. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian yang kelima nama At-Tanzil. Nazzala yunazzilu tanzilan. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Jadi karena kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga Al-Quran disebut At-Tanzil. Penyebutan At-Tanzil terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Baik, itu 5 nama-nama Al-Quran yang paling populer. Selain yang punya nama-nama banyak. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Ya, maaf ya, ini indikator Al-Quran. Itulah materi tentang nama-nama Al-Quran. Untuk supaya lebih jelas ada tugas untuk kalian semua supaya dikerjakan. Apa tugasnya? Ini 1. Hafalkan nama-nama Al-Quran tersebut. 2. Hafalkan ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama Al-Quran tersebut. 3. Cari, tuliskan beserta terjemahnya ayat-ayat yang mengandung nama-nama Al-Quran yang belum dipaparkan. Artinya tadi hanya disebutkan surah dan ayatnya, belum ditampilkan, belum dipaparkan ayat dan terjemahnya. Silahkan dicari, dibuka di Al-Quran, beserta terjemahannya ditulis sebagai tugas kalian ya. Terima kasih ya. Itulah materi untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.